Selamat datang di Albima Channel. Kali ini bersama saya Fahmi, host sementara yang akan kita mengenal lebih dalam sama owner pemilik channel Albima Channel. Are you ready guys? Open the mic. Selamat malam Dokter Yaya. Hai, selamat malam. Selamat malam ya. Sip. Bersemangat sekali karena ini adalah hari di mana Albima Channel launching Dokter ya. Launching. Semoga Albima Channel ini akan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Iya. Konten-kontennya nanti bisa memberikan edukasi tentang hal apapun yang nanti kita bisa omongin santai di sini Dokter ya. Dan semoga channel ini bisa memberikan kontribusi untuk ya kemajuan konten-konten kreator di Kota Bangkalan Dokter ya. Ya berangkat dari hobi lah gitu. Berangkat dari hobi Santai ya. gitu jadinya. Santai Nggak daripada ada tujuan untuk ngejar apa-apa enggak. Hobi aja jalan hobi aja. aja jalannya karena hobi yang dijalani dengan passion itu kalau nanti memang rezeki pasti ada hasilnya Dokter ya. Insya Allah. Siap, hasil belakangan yang penting jalan dulu Dokter ya. Siap. Santai. Iya, Dokter Yaya. Dokter Yaya ini backgroundnya dokter gitu ya. Kenapa sih harus dokter? Apa memang kalau yang familiar kan, oh dokter mungkin orang tuanya dulu dokter Dokter, juga kan memang mindsetnya seperti Terus dokter ya. akhirnya masuk dokter gitu Nah, ya. Sekolah dokter gitu. gitu. Apa istilahnya bukan genetik keturunan gitu Dok ya. Nah kalau dokter ini awalnya kenapa? Awalnya cukup lucu juga sih. Lucu juga, Karena dokter. apa? Ibu guru, bapak guru. Nah ibu gue Nah, jadi dokter jadi gitu kan. dokter gitu. Nggak masuk akal Gak banget masuk gitu. akal, harusnya guru juga. Dok. Jadi guru juga. Jadi memang perjalanan itu diawali gitu ya, selalu ditanyain kalau waktu lulus SMA gitu, mau lulus SMA, kamu mau jadi apa gitu, nggak jawab. Nggak jawab. Dokter. Loh, nanti lo mau kuliah mau jadi apa gitu, nggak tahu lah nanti aja, nggak selalu lah. Dipikirin Nah, nanti anak gitu. SMA gitu Anak ya, SMA kan. pinginnya masih main Masih aja main, gitu, kumpul sama teman-teman. happy gitu ya. Sampai pada akhirnya Nah, pada akhirnya sudah mau mendekati pilihan gitu, mau tes-tesan gitu. Jadi berpikir, mau masuk teknik aja. oke teknik. Iya, karena pikiran nggak ada pikiran jadi dokter, nggak ada. Pokoknya bikin jadi teknik. Orang teknik lah intinya. Orang teknik kenapa Dok kok berpikirnya oh teknik nih? Kan ada alasan nih mungkin sudah ngelihat yang apa gitu kok akhirnya teknik gitu. Ya simpel aja sih sebenarnya. Lihat di TV, Lihat di TV. lihat di lingkungan gitu kan. Orang-orang yang teknik itu pegang proyek, ya kan? Berhasil gitu kan. Properti gitu Dok ya. Punya properti gitu. Kaya Keren gitu kan, kaya gitu. Keren kan gitu. Jadi terbuai. Akhirnya wah iya ya kalau saya kerja di teknik insya Allah jadi kayak orang gitu kaya nih. Nah, kayak orang itu gitu. Iya kan. iya. Jadi akhirnya ya udah bilang teknik gitu aja. Sudah. Sampai pada akhirnya mau tes teknik ada di satu negeri gitu ya. Di Malang gitu. Nih, mau tesan di Malang gitu kan. Ayo siap besok berangkat pagi gitu. Besok berangkat pagi. Lucunya udah siap semua tuh. Buleku yang ngasih info sama orang tua aku udah siap semua mau pergi. Berangkat pagi, berubah pikiran nggak jadi berangkat karena aku telat. Nggak jadi berangkat karena dokternya telat. Jadi telatnya apa? Mau masuk teknik, mau ikut tes, tapi hati rasanya berat gitu loh. Oh masih ada pergolakan di dalam jiwa dokternya. Padahal lo bayang-bayang kan pengen jadi orang kayak gitu. Punya properti yang Ingin jadi cuman masih kok berat gitu ya. Iya. Berarti ada sesuatu yang memang mengganjal gitu Dok. Iya ya? betul, karena kenapa sih? Karena sewaktu tes psikologi sebelumnya di SMA kalau mendekati ujian itu kan ada tes psikologi. Iya. Itu tes psikologi punya aku itu mengarahnya ke seorang ilmuwan, peneliti gitu loh. Peneliti ilmuwan dan segala macam di bidang sains gitu dokternya. Jadi pokoknya sains lah gitu ya. Jadi mungkin bertentangan sama itu. Aku tuh pengen jadi ilmuwan ya, tapi nggak ada jalur sepertinya. Kepepet. Mulai dari mana nih aku pengen jadi ilmuwan? Itu. Nggak punya jalan rasanya. Karena istilahnya dokter, istilahnya dulu tahu diri. Iya. Backgroundnya memang ayah ibu guru. Dari mana saya harus mulai untuk jadi ilmuwan gitu iya. dokter ya. Bayangan ada, kedokteran nggak ada sama sekali pingin Ada, jadi dokter dokter, gitu. Sama sekali nol nggak pingin. Jadi akhirnya udah ya tes itu gagal, UMPTN. Ya UMPTN sampai duduk baru ada pilihan coret kedokteran. Yang pilihan kedua MIPA Fisika. Jadi pas lembar dikasih gitu lembar Nah, lembar itu. baru gue nentuin gitu kan.
Oke, dan itu pun terlintasnya ya salah spontan aja, oh kedokteran. Gitu. Iya, akhirnya nyorot kedokteran. Aneh kan? Aneh loh. Iya ya, sangat aneh Pingin dokter. teknik tapi nyorotnya di OMPT Iya, kedokteran. Kedokteran gitu kan. Bilang kedua MIPA karena ilmuwan. Iya, istilahnya pilihan nggak jauh dari sen kan dokter sama MIPA itu dok. Iya, MIPA fisika. MIPA fisika. Jadi ya udah, akhirnya singkat cerita nggak keterima nih. Ikut bimbingan 3 bulan sebelum UMPTN nggak keterima ikut UMPTN. Ya biasalah anak-anak SMA gitu. Akhirnya nggak keterima, tanya lagi, dimarahin. Karena memang didikan orang tua dulu luar biasa dokter ya. Sangat keras. Kerasnya luar biasa. Orang tua saya kalau misalnya masalah belajar gitu, wah disiplin banget. Banyak sakit semua deh. Sama penebak, kata orang Madura bilang penebak gitu. Penebak, dokter, ya. Aduh. Karena kalau anak-anak zaman dulu nih memang sudah didikannya keras. Dan background guru kan, pendidik kan. Pendidik gitu kan. Jadi Sangar loh. sangar. Orang tua istilahnya bukan mukul dok ya, memberikan apa sih dok ya kalau Motivasi dulu, dok, ya. motivasi Pelajaran dok, ya. pelajaran. Itu nggak masalah kalau sekarang kayaknya guru nyubit aja Lapor ke HAM. polisi. Nah, lapor polisi itu bedanya gitu loh. Betul. Nah setelah itu dok, setelah ditekan sama orang tua, pilih mana nih? Tanya lagi. Dan baru muncul penawaran yang nggak pernah aku bayangin. Aku pikir orang tua akan nawarin jadi guru ya, gitu. Tapi nggak, mau nggak jadi mau sekolah di kedokteran gitu. Duh, aku tuh pusing. Sekolah kedokteran, aku nggak kepingin jadi dokter sama sekali. Akhirnya apa? Wes bekerja sama kamu. Akhirnya jawabannya, ya itu tadi. Karena nggak kepingin, akhirnya berani memaksakan diri. Ya udah wes, aku tak sekolah dokteran. Suwe gak apa gitu kan. Mengikuti saran orang tua. Iya, wes lama nggak apa-apa. Aku tak soal dokteran. Engkau suwe rabine nggak apa-apa gitu. Berarti pergolakan setelah itu adalah dokter sempat mikir, ah ini kedokteran lama nih Lama. ya. Dan saya kayaknya nikahnya lama nanti Lama gitu. gitu ya. Nanti duluan teman-temanku semua gitu kan. Iya. Modar ya gitu kan. Habis itu ya udah beranikan diri. Terus setuju dah aku udah ambil kedokteran nggak apa-apa. Tak jalinin aja lah. Yang paling tugasnya satu kan belajar. Belajar ya. Itu yang aku pegang gitu. Nah, di saat tengah-tengah daftar, ya aku ikut daftar ya, orang tua tuh baru cerita sama aku. Asli ya, kamu nih sulah sekolah kedokteran di swasta. Swasta. Banyak yang mencibir loh. Maksudnya mencibir gimana? Ya mencibir, saya ini guru, ibumu guru gitu kan, bapakku bilang gitu. Banyak yang mencibir, paling merotol di tengah, karena biayanya mahal, gak akan selesai. Mencibirnya gitu, bahkan jadi kasihan gitu kan. Jadi memang omongan-omongan orang itu sudah ada dari dulu dokter ya. Iyalah. Istilahnya Gibah. gibah itu ya. Gibah. The power of netizen kayaknya dari dulu Iya, sudah ada dokter ya. Sudah ada, cuman nggak lihat medsos. Nggak medsos ya, lebih Ngerumpi. ke rumpi dokter ya. Jadi akhirnya cibiran yang diterima sama orang tua dokter yang sudah disampaikan ke dokter Jadi itu pecut. jadi motivasi dokter. Jadi motivasi. Jadi orang tua bilang kamu harus lulus, kamu harus berhasil nih, biar kamu bisa membuktikan ke orang yang meremehkan keluarga kita. Gitu. Nah dari situ aku berpikir, ayo udah, aku belajar. Gitu. Jadi waktu masuk kedokteran gitu ya, saya nggak senang kedokteran karena nggak suka menghafal. Sempat berarti berpikir, aduh ini saya nggak suka ngafal nih. Iya, karena Gimana saya bisa aku mengimbangi gitu udah dokter ya. nanya kan sebelumnya, soal kedokteran tuh harus pintar nggak sih? Ternyata nggak. Nah soalnya kan yang banyak anak-anak sekarang tanya kan gitu dok. Iya. Yang Harus pintar kan? Yang ini kan sekolah kedokteran belajarnya dari pagi ketemu Nah, pagi kayak gitu kutu dok buku ya. gitu kan? Oh iya. Enggak. Jadi aku udah nanya-nanya sebelumnya, harus orang pintar nggak sih untuk jadi mahasiswa kedokteran gitu? Ada yang jawab enggak. Yang penting satu, kamu rajin membaca. Rata-rata yang sekolah kedokteran tuh bilangnya gitu semua, bukan butuh orang pintar. Rajin membaca. Kalau kamu pintar, masuk tuh ke matematika, fisika, bilangnya gitu. Oh iya. Jadi kamu asal rajin membaca aja, kan yang kuncinya kedokteran tuh rajin membaca. Di situ rajin membaca, udah insya Allah kamu lulus katanya gitu. Jadi akhirnya dokter ada yang menenangkan gitu dok ya. Iya. Karena kan dulu dokter ketika masuk kedokteran pasti ada yang distract-nya, harus pinter nih. Harus pintar gitu. Karena ada menghafal dan segala Nah, macam. Ternyata padahal- setelah ada yang menenangkan, enggak harus pinter, yang penting rajin membaca aja gitu kan. Akhirnya dokter ketakutannya sedikit berkurang ya. Betul. Jadi udah tambah terpacu kan. Tambah terpacu. Ya udah wes, tak jalanin. Nah, di saat kuliah itu, nah ini satu lagi cerita nih. Ini apa ya?
sangat miris kalau aku lihat. Karena apa, yang sekolah di kedokteran swasta tuh kamu yakin pasti kan itu orang-orang kaya semua kan. Parlente gitu dokter ya. Orang-orang kaya semua yang berduit semua kan. Iya. Jadinya ibu guru, bapak guru. Jadi kadang itu aku kalau tanya ke teman-teman tuh uang sakumu berapa gitu. Di atas 50.000 satu Sehari. minggu. Ya, 1 minggu. Oh, zaman tahun berapa itu, Dok? Tahun berapa itu, Dok? 96. 96 50. Awal masuk. Sekarang 50.000 setengah hari, Dok. Iyalah. Buat ngopinya 2 kali udah habis. Nah, kenapa aku bilang di atas 50.000? Karena patokan dulu. Istriku dulu itu 50.000 seminggu. Jatah dari orang tuanya istriku. Itu sudah termasuk berada. Iya. Dokter dulu berapa, Dok, kalau boleh tahu? Mau tahu? Iya. Yang dikasih orang tua aku Enggak apa-apa, seminggu Dok. itu. Ini kan juga pelajaran juga, Dok, Iya, ya. kamu biar tahu ya. Iya. 20.000. 20.000, Dok ya. Itu dulu kos berapa, Dok? Nah, itu kan lain kos. Oh, lain kos. Jadi uang makan ya, Dok. Uang ya? makan. Seminggu 20.000. Bayangkan Bagi seminggu 20.000. 2.500 berarti, Dok. Ya gitu. Itu cukup, Dok. Malah bisa susuk kok. Lu nggak nyangka. Ya enggak gini gitu. Maksudnya bisa susuk kenapa? Aku sama ibuku tuh dibawain rice cooker, Oh, iya iya iya. dibawain beras, Biasanya makanan kering-kering gitu, Dok, ya. dibawain kompor pramuka Kompor, Bro. dari spiritus, Iya, iya, bahan iya. bakarnya, sama penggorengan. Jadi aku masak nasi di situ. Kalau mau goreng tempe di dalam kamar, sehingga uang saku 20.000 cukup dan aku masih bisa nabung loh. Seminggu, Dok. Seminggu, Dokter ya. Istriku aja dulu nggak percaya. Ah, bohong, masa saya 20.000 seminggu. Oh, 20.000 seminggu. Dan aku masih bisa nabung itu. Ya karena aku pengen kebutuhan yang lain, jadi aku menyisihkan gitu. Aku harus cukup sekian. Jadi aku pagi, siang, malam itu selalu masak nasi. Masak tempe segala macam. Tempe goreng. Nah, kadang kalau aku pulang seminggu sekali kan. Oh. Kadang kalau seminggu sekali dibawain lauk nih sama ibu, sehingga aku rada nggak beli lauk kan. Iya, iya. Nah, lauk yang dapat dari rumah tak makan. Misalnya nih, dibawain pepes tongkol gitu ya. Iya, iya. Pepes tongkol. Satu pepes itu bisa jadi 3 hari. Oh. Saking mau ngiritnya gak Dianget di rice cooker. di rice Dokter. cooker. Dimakan 1 pagi, 1 sampai 3 hari tuh diinget terus pepes. Tapi nggak sakit perut, Dokter ya. Enggak lah, kan nasinya hangat. Iya, nasinya hangat ya, ya. Enak dong, nasinya hangat. Terus goreng tempe. Tapi ya itu kata istriku, makanya kamu kalau kuliah itu bajumu bau tempe goreng gitu. Oh, gitu, Dok. Ya, jadi bau bakar-bakar gitu loh. Bakar-bakar gitu, Dok. Kan nyantol. Iya, 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 iya. Ya kalau tak pikir sekarang masa mau sih anak sekarang kayak gitu. Jarang mungkin lah, nggak 1 mungkin berbanding lah. 1 juta. Nggak bisa bayangkan kan aku gitu. 20.000 seminggu bisa cukup. Bisa cukup, Dokter ya. Itu bisa nabung. Masih bisa nabung, bisa lebih itu. Tapi aku nggak bawa sepeda motor memang. Oh, enggak, Dok ya. Enggak, Karena jadi kan dekat kampus dari Ke kampus, kosnya. jadi aku jalan dari kos ke kampus. Jadi bisa bilang dokter pas di kosan itu enggak ikut-ikut nongkrong sama teman-teman. Enggak. Memang benar-benar fokus belajar, Dokter ya. Nggak pernah kalau nongkrong, cuman dalam waktu kuliah itu aku tuh sudah bisa membentuk kelompok belajar. Jadi ada sekian temanku 7 orang kalau nggak salah. Aku bentuk untuk kelompok belajar, namanya kalau teman-temanku nanti nonton, aku namain kelompok belajarku The Clinic. The Clinic. The Clinic 69. The Clinic nanti coba lihat ya, mungkin masih ingat masa-masa penjajahan dulu. Klinik 69. Kenapa? Ada sejarahnya. Ya klinik itu aku ambil karena klinik itu kan ya fasilitas kesehatan. Ya, kesehatan benar. 69 nomornya rumah kos. Oh, nomornya rumah kos. 69. 69. Jadi di klinik 69 itu kelompok belajarku. Dan aku bentuk. Dan ternyata kelompok belajarku ini akhirnya ditiru sama anak yang lain. Berarti Mereka bentuk kelompok jadi trendsetter dong ya. Iya, akhirnya bentuk. Jadi wah, tuh ada kelompoknya Yaya gitu kan. Akhirnya mereka bentuk kelompok lagi gitu. Makanya aku heran. Nah, karena aku aku bentuk pertama nih ya. Jadi kelompok belajarku ini paling disegani. Oke. Jadi kalau misalnya ada ujian, Yang sering ditiru yang 7 ini. yang dipantau nih kelompokku. Oh, Gitu loh. bukan yang jadi bahan contekan gitu, Dok.
Ya enggak, karena gini, kelompok belajarku ini selalu dapat bagus-bagus gitu loh. Walaupun ada yang miss kadang gitu Iya, iya, kan, iya, karena iya. mungkin Cuma rata-rata bagus. ternyata bagus gitu. Tapi kadang balelo juga, kadang pas waktu yang sulit gagal. Gagal. Cuman rata-rata Rata-rata overall bagus dokter ya. kelompoknya ya tuh mendapatnya bagus-bagus ya gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang istilahnya bikin juga Bikin di juga. kelompok belajar Iya. itu. Jadi aku tuh dulu sampai belajar itu ya, sampai bayar penjaga kan apa namanya? Di kedokteran itu belajar potongan mayat, Iya. anatomi mayat gitu kan. Oh iya. Nah, sampai aku tuh ngasih uang ke orangnya biar bawa preparat mayat itu ke kosan. Harus nggak boleh tuh. Itu pas sekolah dokter umum dokter ya. Iya. Itu memang ada Nggak boleh sebenarnya. Udah boleh. Jadi mayat kan nggak boleh bawa keluar nih. Harus di lab kan. Di lab Tapi aku tuh bayar. jadi jiwa birokrasiku muncul saat itu. Iya, mendobrak Gimana gitu loh, caranya kalau aku belajar kayak gitu terus nggak hafal-hafal anatomi manusia gitu kan. Akhirnya Intinya gitu. Iya, ya ngerti. Jadi aku mendekati penjaga kamar mayat. Ayo dong Pak, ntar tak kasih uang rokok. Aku pinjam jantungnya aja dulu. Marketingnya jalan nanti. Aku pinjem aja gitu. Jadi misalnya pas belajar jantung aku bawa tuh jantungnya sama formalin. Ya sembunyi-sembunyi. Jangan ditiru ya guys. Jangan itu. Ini trik aja guys. Ini trik aja. Ini trik trik aja, aja. trik belajar gitu. Jadi aku satu kelompok itu urunan. Ayo urunan yuk, kita bisa bawa preparat anatomi ini ke kos. Nah, di kos kita belajar tuh anatomi jantung gimana. Buka buku satu kelompok. Nanti yang mana yang menonjol? Ini anatomi jantung ini dari satu kelompok belajarku, si A ini yang malah menonjol. Oke. Maka si A nanti yang ngajarin kita semua. Dan itu ganti-ganti. Misalnya nanti aku menonjol Di paru gitu masalah ya. tangan gitu ya. nanti gantian yang belajar. Ini lo tangan gini-gini. Itu bagus berarti, Dok. Iya, akhirnya terbentuk begitu. Nanti ada yang otak gitu ya, kita bisa bawa otak itu. Oh, ini yang si A, kamu nih kayaknya lebih bisa nih otak bimbing kita gitu. Dia belajar. Oh, ini girus ini, girus itu. Jadi nggak ada egoisme dokter ya. Jadi memang benar-benar siapa yang pintar di situ, ayo tolong Saling ajarin bimbing, sama-sama. saling bimbing. Akhirnya rata. Oh iya. Dan, Bagus, dan Dok. itu akhirnya disegani sama kelompok lain, kelompokku gitu. Jadi kayaknya buat semua teman-teman yang masih sekolah ditiru nih ya. Jadi kan kadang ada di satu kelompok ini dok, ada yang merasa paling pinter, akhirnya Pingin pinter sendiri gitu kan. pengen menonjol kan. Itu kan yang bikin rusak kelompok ini dok. Nah, kalau dulu kayaknya nggak ada. bagus sekali nih dokter ya. Tadi memang yang memang waktu kerja kelompok si A ini pinter di ini, enggak apa diajarin, jangan Iya. malah dikucilin gitu dokter ya. Nggak ngasih tahu biar dia pintar sendiri. Nah, itu hasilnya itu biar biasanya dokter. nilainya paling bagus gitu. Nah, itu dia masalahnya. Yuk, kalau intinya gini, kalau ada seperti itu, kita ngajarin temen, kita tuh malah lebih pintar lagi. Karena apa? Kita paling hafal kan nantinya. Mendengarkan soalnya dokter ya. Paling hafal. Enggak, maksudnya yang ngajarin. Misalnya nih aku lebih pintar di hand gitu, tangan gitu kan ya. Aku ngajarin teman-temanku, tangan tuh anatominya gini. Karena dengan kita ngajarin, kita lebih hafal lagi. Iya, benar. Kita ngulang diri sendiri tuh. Ngasih tahu temen. Iya. Ya akhirnya apa? Tetap dia yang menonjol nilainya paling bagus. Paling bagus. Gitu. Sudah ngajarin, sudah pinter karena ngulang lagi, ngajarin dapat pahala dokter. Ih. Nah, itu ditiru guys. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan sampai belajar itu nggak hanya sore itu enggak. Aku pernah belajar itu tengah malam. Sampai belajar anatomi itu tengah malam karena kita kan bawa preparatnya tengah malam. Iya, nggak bisa bawa Nggak bisa pagi, pada dok. jam Kan kerja. dipakai, dok. Iya, benar. Jadi jam kerja birokrasi mendekati. Pak, ntar malam aku pinjem tangan ya. Iya, Mas. Besoknya malam, Pak, besok aku pinjem jantung ya gitu. Iya. Besok aku pinjem otak ya gitu. Untuk belajar di kos-kosan gitu. Karena merasa kurang di kampus gitu. Iya. Gimana caranya aku berpikir saat itu, ya kita tuh nggak bisa loh. Gimana caranya kita bawa kos, nggak bisa belajar gitu. Birokrasi dulu kita mainkan udah ada waktu kuliah. Menemukan kelompok belajar itu, dok. Gimana tuh? Sering bareng awalnya. Sering bareng Sering ya. bareng. Jadi kita sering makan bareng gitu. bareng, Terus ya. cocok ngomongnya, ngobrolnya gitu. Ya beda-beda daerah. Akhirnya, yuk kalau belajar yuk. Nah kebetulan ada anak Surabaya di situ kan. Rumahnya satu Surabaya. Akhirnya apa? Kita sering ngepost di situ. Ke rumahnya anak itu. Selain di kosku gitu. Gue gantian tempat biar nggak Ada bosan tempat mungkin bukan kalau dokter ya. bosen. Tapi pada dasarnya kita paling senang kalau ke rumahnya dia. Karena apa? Banyak makanannya, dok. Ya, perbaikan gizi.
Nggak makan tempe terus gitu dokter. Enggak. Oke. Jadi pindah ke situ untuk perbaikan gizi gitu. Belajar di tempatmu ya. Kalau nggak minta kita yang minta. Tapi dia baik orangnya. Orang tuanya baik, ibunya baik, bapaknya baik. Masih ingat siapa namanya, Dok? Siapa? Yang sering Temanku ya. Ada Irsad, dia dokter umum di daerah Mojokerto. Halo Dokter Irsad, dapat salam dari Irsad. Dokter Yaya. Tapi ingat dokter sama teman-temannya yang Masih kontak sampai sekarang. masih kontak. Karena kita ada grup di WA kan. Oh, alhamdulillah. Jadi menjaga silaturahmi ya. Iya. Perjuangan dulu masih tetap diingat untuk bisa tetap wah, saya sekarang di sini perjuangannya nggak instan gitu dokter ya. Ujian pernah nggak tidur belajar semalam. Satu kelompok itu. Tapi memang katanya belajar paling efektif itu nggak malam dokter ya. Iya, tapi nggak waktu itu kita mulai belajar memang jam 9. Jam 9. Karena sorenya kita ngumpulin bahan. Hmm. Kira-kira apa nih akan kita pelajari? Misalnya aku bahan A, si kalau temanku B. Nanti kita kumpul, ini loh. Yang aku dapatkan ini, si B bilang aku dapatin ini. Itu di mix gitu. Di mix. Akhirnya jadi satu kesatuan yang bikin Jadi mereka akhirnya karena pinternya mendengar rata-rata, mendengar gitu. kan. Oh, pelajaran itu dari itu ini akhirnya ujian bisa. Dan paling sering kalau sudah mau ujian ya kita kan mesti kan kalau kuliah sistem SKS. Ya enggak? Sistem kebut semalam. Iya. Kan? Identik gitu toh. Iya, Kuliah. identik sekali dok. Zaman itu juga gitu dok. Masih kan? Masih dok. Sistem SKS pokoknya SKS gitu. gitu. Jadi pernah itu belajar sampai subuh. Mandi langsung berangkat ujian. Masuk jam berapa itu dok? Jam Waktu 8. kedokteran itu. Masuk jam 8 berarti. Iya, ujian jam 7. Belajar sampai jam 4 pagi. Karena kita merasa belum bisa ya nggak selesai. Tapi ya sama aja. Belajar tengah malam itu selonjoran. Banyak selonjorannya kayaknya. Nah itu ono panganan apa sih? Nih makan apa? Sambil makan. Biasa lah itu. Nggak strength terus kita Nggak sering sebelajar. gitu. Malah lebih banyak selonjoran dan makan-makannya kan ini. Iya kan santai gitu. Jadi tapi masuk gitu. Wah suka dukanya ya yes. Lucu lah. Lucu dokter ya. Kalau ingat gitu. Itu tahun berapa ke tahun berapa itu dok? Maksudnya range waktunya dari tahun berapa dok? Dokter masuk 96. 96. Lulusnya 2003. 2003 berarti Akhir. 7 tahun dokter ya? Iya. 7 tahun. Itu dokter aja dokter ya? Dokter umum. Dokter umum. Iya. Nah, Kan selalu dimulai dari GP kan. Oh GP ya. Maksudnya yang sekolah dokter umum 7 tahun dok? Iya. Jadi kalau di swasta dulu, Iya. bisa 6 tahun. Harus 7 dokternya? Enggak, standarnya memang 7 tahun. 7 tahun. Kalau negeri bisa tuh maksimal 6 tahun. Paling cepat. Itu sudah sama koas dan segala macam dokter ya? Iya. Kalau di swasta dulu paling cepat itu 7 tahun. 7 tahun dokter. Jadi aku istriku ini standar lulusnya. Jadi nggak pernah molor. Ketemu pujaan hati berarti pas di WK juga. Itu lagi tuh. Nah, itu coba diceritakan dok. Aku pernah cerita sama anakku itu waktu di mobil itu. Oh gitu dok. Jadi waktu berangkat kuliah kedokteran gitu, aku udah punya pacar nih. Iya. Di SMA kan, Ha. LDR. Oke. Berarti udah pacaran lama sama yang di SMA ini. Terus istriku ini teman kelompok belajarku. Oh, yang 7 itu tadi. Oh, Yang 7 orang. Dari semester 1. Ya kan? Sampai semester 5. Semester 5 LDR gak kuat kan? Sama yang mana? Sama yang LDR. Oh ya. Break. Gitu Break. ya. Break out. Break out gitu ya. Putus lah gitu ya. Selesai gitu ya. Selesai. Jangan apa orang Jawa bilang itu loh. Sokokulino apa sih? Apa namanya? Jalanan Sokokulino bukan, Dok? Iya itu. Pokoknya dijalin aja dulu lah. Iya, gitu. Kita belakangan gitu. Jadi akhirnya pada saat semester 5 itu aku jadian sama istriku gitu. Oh. Dan lucunya lagi, aku nembak istriku itu saat istriku punya pacar. Nekat juga nih dokter ya. Sudah ada bibit nih kita. Sudah ada bibit. Gila gak? Oh gitu berarti nembak tapi deketnya udah lama kan. Loh, ya kan deket terus. Oh, deket kelompok terus. belajar. Akhirnya yang cinta kalah sama yang selalu ada gitu. Yes. Itu kan. Ternyata itu rumus beneran ada dokter. Iya, ternyata ada ya. Dan aku ngalamin itu kan. Iya. Jadi aku tahu itu. Dia sudah tapi nekat. Loh aku tahu. Jadi kalau aku ke kosnya ketemu sama pacarnya. Oh. Tapi kampus lain. Iya. Bukan kedokteran. Ada di kampus di daerah Tit gitu lah. Semulawaru gitu ya. Tit gitu lah. Dan anehnya lagi apa satu lagi yang bikin aku ketawa apa? Pacar istriku dulu itu berada. Dia punya mobil. Iya. Dia kalau ngapelin istriku pakai mobil, bro. Sedang dokter jalan doang dok ya.
jalan doang dan aku pinjem sepeda engkol punya tetangga kos. Waduh. Coba. Kalau secara akal loh. akal nggak kira dong mungkin berpaling. Nggak mungkin mau kan? Karena mobil sama sepeda engkol. Sepeda engkol pinjaman lagi. Pinjaman lagi. Punya tetangga kos. Kan nggak bawa motor. Iya benar. Apalah aku kan gitu kan. Sempat minder berarti dok ya? Iya tapi berani aku. Berani. Jadi aku pura-pura ngomong masalah kelompok kalau aku kesana gitu. Laki-laki banget dok. Iya. Ngomong masalah basa-basi kelompok dulu gitu ya. Besok ya kita belajar ngompok gitu ada. Padahal sebelahnya ada pacarnya gitu. Terus ngobrol. Ya wes udah nggak kuat Mengungkapkan perasaan. udah nggak kuat nahan gitu kan. Ngobrol aja. Nah setelah ngobrol, loh kamu kan tahu aku punya pacar, kamu kok nembak aku gitu. Lah terus aku harus apa? Gitu kan aku bilang. Ya udah sebenarnya aku udah ngomong. Nah, intinya jujur. Iya, jadi aku prinsipnya Perkara nanti diterima enggak, wis. terserah. Tapi kalau dulu kan sebenarnya masih wagu ya. Kalau misalnya ngomong itu masih malu. Iya. Iya kan? Takut nggak keterima gitu. Iya. Nah, anehnya aku gitu loh. Aku ngomong aja. Aku pengen pacaran sama kamu kita gitu. Loh, kamu tahu kan aku punya pacar gitu. Oh, sik di bentah gitu. Iya. Iya, aku tahu. Terus aku salah kalau ngomong, "Wong belum menikah kok." Aku lo gitu. Menarik. Iya. Ngomong istriku kasih aku waktu. Ada rasa Aku juga ternyata. Goyah. Goyah ini. Ada cuma bilang, nggak ngarep pacaran, cuma bilang aja dokter. bilang ya. Goyah Ternyata. Aku batin, ada kesempatan nih gitu ya. Ada kesempatan. Iya lah. Gak tahu pertimbangan apa di saat timing yang ditentukan dia mau ngasih jawaban diterima bro. Widih. Aku heran. Serius ya? Kok bisa? Serius gitu. Lah pacarmu gimana? Ya tak putus kan gitu. Aku gini. Ini istriku juga luar biasa juga ya. Mau menerima sepeda engkol pinjaman daripada mobil gitu. dari mobil kan. Aku apa yang bisa yang jadi pertimbangan apa gitu ya gitu. Belum lulus dokter loh. Belum lulus masih sekolah bersama. Semester 5 dokter ya. Semester 5. Sampai akhirnya lulus, dokter minta ujian hati itu Setelah aku lulus. Jadi aku ujian akhir, yudisium, dijalankan itu yudisium. yang sumpah dokter itu dokter yudisium bukan? Yudisium dulu enggak? Yudisium Yudisium pengumuman bahwa lulus selesai semua. Oh iya. Plus baru aku menyatakan mau nikah. Memberanikan diri. Tapi aku belum punya pekerjaan loh itu. Ya itu gimana dok? Maksudnya beraninya tuh kan terus tuh. Enggak, aku berani gitu kenapa? Aku berani ngomong orang tua karena aku sudah jaga klinik. Begitu aku lulus. Di mana dok? Di Surabaya? Iya Surabaya. Begitu aku lulus sudah dapat gelar dokter nih. Nah itu banyak klinik di Surabaya. Walaupun jadi nebeng SIP-nya teman kakak kelas gitu kan. Dokter pengganti gitu. Dokter pengganti betul. Jadi sudah dapat uang tuh. Jadi antara nunggu wisuda itu aku udah di klinik. Sudah ada Dapat penghasilan. uang, Cuma iya. tidak seberapa gitu. Gaji pertama lumayan sih. 2 juta. 2 juta ya lumayan dok 2 juta. Dulu. 2000 berapa dok? 2003 ya. 2003 lumayan tuh gede dok. 2 juta. 2003 gede. Karena kliniknya rame. Kliniknya rame. Ada tindakan jahit apa gitu. Jadi aku berani yakin katanya bapakku gitu. Iya, karena aku Sempat udah gitu kerja. kan sama bapak. Hah? Kamu yakin mau minta nanya orang? Iya. Ya, yakin lah gitu. Sombong gitu kan. Sombong karena sudah dapat 2 juta dari klinik gitu. Aku pikir besok aku dapat 2 juta lagi. Padahal belum tentu loh. Karena ngitung per pasien kan. Per pasien. Simple aja ya. Simple. Ngomongnya ya. Gaji pertama tuh selalu excited dokter. Beneran 2 juta. gaji pertama selalu excited. Tapi aku kasih ke ibu. Masih ibu ya. Semuanya. Semuanya dokter ya. Bu, aku ini dapat 2 juta gaji pertama. Tak kasihkan ke ibu. Terserah ibu mau ngasih aku apa. Ambil ibu semua enggak apa-apa. Enggak wes. Cuma ngargain orang tua kan. Ngargain orang tua. Bahwa ini loh aku hasil pertama kali hasil gitu. Pertama. Jadi aku terus ajarin ibu semua. Cuman dokter sebelum minta. Jadi sebelum wisuda, jadi prosesnya sebelum wisuda aku sudah melangsungkan pernikahan. Sudah. Setelah menikah baru ada cara wisuda. Setelah pacaran, masa pacaran dokter sudah pernah main ke rumahnya? Sudah dong. Oh, sudah dokter ya. Oh. Jadi berarti sudah deket juga sama orang tuanya beliau. Itu juga ada cerita lucu nih. Ada cerita lucu Gimana? itu. Gimana? Karena orang
orang tua bapaknya istriku ini kan polisi. Oke. Dan kamu tahu, brengosnya tebel. Sangar bro. Takut dokter ya. Wah, TI terkenal di situ. Jadi ditakutin di situ karena ya polisi kereng gitu loh. Pertama main gimana dok? Aku takut, mikir kesana nggak ya, kesana nggak ya gitu. Nah istriku, ya apa lo mau main ke rumah apa enggak gitu. Nekat, ya udah wes, ayo main sana. Itu sudah keringat dingin segala macam dokter ya. Iyalah, orang denger polisi, brengosnya tebel gitu, dikon mulai gitu kan. Aduh. Suruh pulang gimana gitu. Ya udah aku kesana, lah kok Welcome. responnya baik banget gitu ya. Bapak istilahnya- nggak seperti yang aku bayangin, nanti aku dibentak-bentak. Siapa namamu? Bapakmu siapa? Kerja di mana bapakmu gitu kan? Biasanya gitu. Tapi malah santai ngobrol enggak, dokter sama ya. aku. Ya udah berjalan baik pas aku sebelum wisuda itu menikah terus wisuda. Sudah. Setelah itu rezeki tambah lancar dokter ya. Nah, habis itu aku kerja di klinik lagi. Klinik lagi. Nah, karena sudah ngurus SIP sementara, aku kerja di klinik lagi semakin banyak gitu. Awalnya aku tinggal di Sidoarjo, di Krian sih. Di Krian dokter ya. Di Krian. Nah, habis itu ada lowongan di Bangkalan, aku pindah. Pertama praktek di Bangkalan di mana dok? Ya pindah karena ada PTT kan. Oh PTT. Kita diwajibkan PTT. Heeh. Sama Di mana, PTT Dok? di Bangkalan. Di Bangkalan. Istriku tak boyong ke Bangkalan untuk PTT gitu. Ya udah. Nanti nggak gaji di Bangkalan berapa? Iya. awalnya. Mengenaskan. Nah, menasihkan lagi lah. Ya gitu. Nangis dokter ya. Dari aku minimal 2 juta. Berubah ke 2 juta tuh yang minimal loh aku di Surabaya Minimal, di klinik iya. itu. Pernah dapat 5 juta aku. Di klinik itu. Pindah ke Bangkalan PTT daerah gitu. Dapat dari Pemda. Ngerti enggak berapa? 750 sebulan. Aku nangis. Ya ampun. Pikir ini makan apa nanti? 750. Jadi aku 750, istriku 750 digabungin Iya, untuk hidup bersama. Masih numpang orang tua lah, belum punya rumah. Iya. Akhirnya jalan-jalan dapat rumah dinas. Rumah dinas. Awal Itu di mana? awal kali dia harus bayar. Harus bayar dokter ya? Belum dapat rumah dinas karena masih ada dokter senior di situ. Iya. Jadi 4 bulan di saat aku pindah ke Tanah Merah. Oh ke Tanah Merah. 4 bulan dia harus bayar, dipindah dimutasi ke Tanah Merah. Nah, di situ aku yang lama merintis dokter umumku di situ. Berapa tahun dok di Tanah Merah dokter? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun lumayan dok. Iya, 5 tahun betul. Kalau istilahnya babat alas sih 5 Iya. tahun sudah wow. Sudah banyak pasien aku Sudah di situ. banyak pasien dokter ya. Merintis pasien di sana untuk Berarti jadi dokter GP. puskesmas dulu dok ya di sana? Iya, puskesmas. Dengan dokter Nuno di situ. Dokter Nuno. Dia itu dokter Nuno kepala puskesmasnya. Aku yang nempati rumah dinasnya. Sama dokter Daniar. Iya. Dan istriku PP ke Tongku. Oh, jauh dok Tanah Merah atau Jauh banget. Lewat itu Besel itu. Besel. Oh iya Besel. Tol itu tembus ke Tongku. Cuman lewat itu bisa sih dok Tanah Merah yang. Iya kan pakai mobil istriku. Oh iya Dari iya. itu. Berarti lewat Besel. Bukan mobil pribadi loh. Mobil Ambulan. Perjuangan. Mobilku itu mobil Perjuangan. ambulan dipakai Perjuangan istriku. banget. Perempuan naik ambulan buat PP Tanah Merah Tongku. Waduh. Kalau orang bilang seramnya perempuan naik ambulan gitu kan. Iya, Setiap iya. pagi Iya. berangkat pakai ambulan. Siang bawa ambulan lagi. Lah, terus mau pakai apa? Nggak punya mobil kok. Adanya sepeda motor, aku punya sepeda motor, beli sepeda motor. Masa iya? Istriku tak suruh naik sepeda motor. enggak. Iya, bahaya. Kan lebih juga. aman ambulan. Lebih aman ambulan. Kalau orang masih takut kan naik ambulan. Takut iya, Dok. Itu 2000 berapa, Dok? 2004. 4 sampai 2009 dokter. Iya. Setelah itu dokter memutuskan untuk ambil bedah.